Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Ibu Rosa doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak hebat, anak kelas 5, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Hebat. Kalau sudah siap, duduk yang bagus, duduk yang manis untuk menyaksikan video pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya saksikan dulu cuplikan berikut dan ikuti ya. Assalamualaikum, semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat, anak-anak juara kelas 5. Hari ini kita akan belajar dengan Bu Rosa tema 6, masih di tema 6. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Hebat, anak-anak hebat. Hari ini kita awali pembelajaran kita tadi sudah dengan berdoa. Kita mulai belajar kita akan belajar masuk ke tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, masuk ke pembelajaran 2 dan 3, Ibu gabungkan. Dalam pembelajaran ini terdapat muatannya ada SBDP KD 3.3, Bahasa Indonesia KD 3.3, IPS KD 3.2, dan PPKN KD 3.2. Ingat, video pembelajaran ini harus disimak dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa membuat catatan penting dari video pembelajaran ini. Karena di akhir pembelajaran ada latihan soal yang harus dikerjakan dengan baik. Selamat belajar! Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah menonton video pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami pola lantai dalam tarian daerah. Yang kedua, setelah menonton video pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Yang ketiga, setelah menonton video pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan aktivitas masyarakat di lingkungan sosial. Dan yang terakhir, setelah menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian kewajiban, tanggung jawab, dan hak sebagai manusia. Baiklah, kita awali pembelajaran kita dari mengenal pola lantai dalam tarian daerah. Sebelumnya dengan Bu Rosa pernah kita belajar tentang pola lantai pada tema sebelumnya. Sekarang pada tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3, kita akan membahas kembali apa itu pola lantai. Pola lantai adalah garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Berikut Ibu sajikan beberapa contoh tarian daerah beserta pola lantainya. Berikut Ibu sajikan contoh tari dan pola lantainya. Di sini Ibu ada tari topeng. Tari topeng dari Jawa Timur menggunakan pola lantai vertikal saat menari. Yang kedua, tari pendet. Tari pendet dari Bali menggunakan pola lantai diagonal saat menari. Yang kedua, kita akan belajar menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Perhatikan contoh berikut ini. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari, saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Kalimat utama dari contoh di atas adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik air. Pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun.
Berikutnya kita akan mengenal aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Interaksi antar manusia dengan lingkungan adalah suatu hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Yang terakhir, kita akan mengenal pengertian kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat, sehingga kita dapat membedakan apa itu kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Yang pertama, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat, anak-anak juara. Pembahasan tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3 telah selesai Ibu bahas. Semoga semuanya dapat dipahami dengan baik. Setelah dipahami dengan baik, baru boleh mengerjakan latihan soalnya ya. Latihan soalnya ada 1-4. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.